Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Isma Oktadiana. Jadi di video ini pertama kali aku membahas tentang soal UKAI mengenai gangguan kardiovaskular beserta pembahasannya. Jadi untuk video pertama kali ini atau video perdana aku ini, aku akan membahas tentang studi kasus atau farmakoterapi mengenai hipertensi. Oke, kita langsung aja ke soal yang nomor 1. Pasien berusia 65 tahun, menderita hipertensi dan sudah mendapatkan terapi antihipertensi. Pasien tidak memiliki komplikasi DM, ini diabetes mellitus, dan ginjal. Target tekanan darah pasien adalah, mungkin teman-teman yang menonton video ini bisa menjawab terlebih dahulu sebelum kita ke pembahasan. A, apakah 140 per 90 mmHg, kemudian B 160 per 100 mmHg, kemudian C 120 per 80 mmHg, D 150 per 90 mmHg, dan E 130 per 90 mmHg. Silakan. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Jadi, dari soal tadi, jawabannya adalah pilihan yang tepat adalah D, yaitu 150 per 90 mmHg. Oke, kita akan membahas. Bentar ya, cari dulu pen. Oke, kita balik ke soalnya. Nah, di sini kata kuncinya adalah usia pasien 65 tahun. 65 tahun, artinya lebih dari 60 tahun. Kemudian pasien didiagnosis atau mengalami hipertensi, tekanan darah gitu ya, dan sudah mendapatkan terapi antihipertensi. Tetapi di sini pasien memiliki komplikasi diabetes mellitus dan ginjal. Ginjal ini kita sebut juga sebagai, kalau dalam UKAI itu biasanya CKD gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada melihat soal CKD, berarti itu gangguan ginjal, yaitu chronic kidney disease, penyakit gagal ginjal. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah, berapa sih target tekanan darah pasien ini? Nah, kan kita udah tahu nih, umurnya 65 tahun pasiennya. Otomatis kalau lebih dari 60 tahun, itu adalah jawaban yang paling tepat adalah D. Karena menurut GNC 8 gitu ya, Joint National Komite 8, bahwa target tekanan darah pasien jika lebih dari usianya 60 tahun, maka tekanan darah sistol maupun diastolnya adalah kurang dari gitu ya, kurang dari atau sama dengan 150 per kurang dari 90. Nah, nanti aku di akhir pembahasan soal UKAI akan kasih tips dan trik bagaimana sih cara menghafal untuk target tekanan darah pasien yang misalnya menemukan soal-soal seperti ini. Intinya kalau lebih dari 60 tahun itu tekanan darahnya yang paling kita bisa turunkan gitu ya, kurang dari 150 per kurang dari 90. Oke teman-teman, kita next soal.
Seorang ibu hamil mengalami hipertensi. Masih hipertensi ya teman-teman. Dengan tekanan darahnya 160/90 mmHg. Pertanyaannya, terapi hipertensi apa yang dapat direkomendasikan? Nah, ini pasien ibu hamil. Kemudian dia mengalami tekanan darah gitu ya. Itu tekanan darahnya 160/90 mmHg. Terapi yang bisa kita rekomendasikan adalah acaptopril, benifidipin, celosartan, depropanolol, furosemid. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja ke jawabannya. Adalah B, yaitu nifedipin. Kenapa? Karena pasien hamil, jika dia mengalami hipertensi, kita bisa merekomendasikan itu adalah metildopa, labetalol, dan nifedipin. Nah, nifedipin ini adalah golongan antihipertensi CCB, calcium channel blocker. Tetapi karena di soalnya itu tidak ada metildopa dan labetalol, nah tidak ada kan ya. Ini captopril yang A, dia golongan ACI. ACI gitu ya. ACI. Kemudian yang B ini CCB. Ini jawabannya. Kemudian losartan ini ARB. Propanolol ini BB, golongan beta blocker. Furosemid ini adalah golongan diuretik. Jadi jika ibu hamil mengalami hipertensi tekanan darah, kita bisa merekomendasikan golongan CCB. Tetapi kalau ada metildopa gitu ya, kita bisa memberikan metildopa atau enggak labetalol juga bisa. Oke teman-teman, seperti itu soal nomor 2. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Seorang wanita berusia 30 tahun, hamil gitu ya, 32 minggu, datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan sakit kepala. Usia kehamilannya yaitu 32 minggu, ini menjelang 8 bulan ya, mau menuju 9 bulan. Kemudian pasien mengalami sakit kepala dan nyeri ulu hati. Setelah diperiksa ternyata mengalami edema nih. Tekanan darah pasien adalah 170/100 mmHg dan proteinurianya positif 4. Terapi antihipertensi apa yang dapat diberikan? A. Golongan ACI, B. Antidiuretik, C. Penghambat kanal kalsium, D. Antagonis reseptor beta, E. Agonis reseptor alfa. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, kita langsung ke pembahasannya saja. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Penghambat kanal kalsium. Nah, penghambat kanal kalsium ini CCB. Sama aja ya, ini bahasa Indonesianya penghambat kanal kalsium. Ternyata ini golongan CCB gitu ya. Calcium channel blocker. Nah, tadi kan di soalnya pasien tekanan darah nih 170, kemudian usia kehamilannya 32 minggu. Nah, kemudian proteinurinya juga itu positif. Jika pasien hamil mengalami hipertensi, usia kehamilannya itu setelah lebih dari 20 minggu gitu ya, ini merupakan pertanda dari preeklamsia. Nah, preeklamsia ini sendiri merupakan tekanan darah gitu ya pada saat usia kehamilan. Nah, kemudian pasien juga mengalami positif 4 di kasusnya. Nah, ini aja kalau tanda-tanda preeklamsia itu lebih dari positif 1, otomatis kan sudah mengalami lebih tinggi gitu ya, proteinurianya itu positif lebih dari 1, 4. Otomatis dia sudah mengalami
preeklamsia nih. Nah, untuk lini pertama, pasien hamil yang mengalami preeklamsia itu kita rekomendasikan adalah Mg sulfat. Tetapi kita lihat lagi, tekanan darah pasien berapa sih gitu ya. Tekanan darah pasien adalah lebih dari 170 nih. Nah, otomatis kalau lebih dari maksudnya ini tekanan pasien 170 ya. Tapi kalau tekanan darah pasien itu lebih dari 160/100 mm Hg, otomatis kita bisa merekomendasikan itu adalah obat hidralazin, labetalol, sama nifedipin. Tetapi di jawabannya ini tidak ada hidralazin sama labetalol. Yang ada adalah CCB ini ya, yang C. Atau enggak penghambat kanal kalsium atau CCB itu sama aja. Golongan nifedipin, amlodipin, intinya yang pin-pin. Nah, itu merupakan golongan CCB nih teman-teman. Gitu ya. Artinya kita bisa lihat kasusnya dulu nih. Oh, ternyata dia udah lebih usia kehamilan 20 minggu, kemudian dia proteinurinya juga positif lebih dari 1 gitu ya, otomatis oh iya ternyata pasien ini mengalami preeklamsia gitu. Kita kalau untuk lini pertama Mg sulfat, tapi karena di sini nggak ada gitu ya, nggak ada Mg sulfat pilihannya, kita bisa menggunakan nifedipin atau golongan CCB. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, nomor 4. Pasien X didiagnosis hipertensi dan dokter berencana memberikan captopril. Informasi apa yang harus disampaikan oleh apoteker terkait pemberian captopril yang tepat? A. Diminum 30 menit sebelum makan. B. Diminum segera setelah makan. C. Diminum saat makan. D. Diminum 30 menit setelah makan. E. Diminum kapan saja. Oke teman-teman, bisa menjawab terlebih dahulu sebelum kita ke pembahasannya. Oke, sudah ya. Ini udah tahu semua lah ya. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Yang tepat diminum 30 menit sebelum makan. Nah, artinya alangkah baiknya gitu ya captopril ini diminum pada saat perut kosong, yaitu 30 menit sampai 1 jam sebelum kita mengkonsumsi makanan. Karena penyerapan gitu absorpsi obatnya gitu ya, tersebut rentan terganggu oleh makanan. Jadi misalnya ada makanan nih yang masuk gitu ya. Sorry. Ada makanan masuk, kemudian habis itu kita langsung memberikan obat gitu. Nah, otomatis jika ada makanan yang masuk terlebih dahulu, obat yang masuk belakangan ini absorpsinya akan terhambat karena adanya makanan. Artinya tidak akan memberikan penyerapan obat itu lebih cepat karena ada faktor makanan tadi. Sehingga jika penyerapan obatnya lambat, otomatis baik itu metabolisme, distribusinya juga itu akan lama, akan terhambat sehingga tidak bisa memberikan efek terapi yang baik. Jadi seperti itu teman-teman. Alangkah baiknya captopril itu kan golongan ACI ya. Itu harus dalam keadaan perut kosong 30 menit atau 1 jam sebelum makan. Oke teman-teman, sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Pasien berusia 48 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis hipertensi dan gagal ginjal akut. Tekanan darah pasien 160/90 ya ini, sorry. Dan GFR-nya 60.
Obat antihipertensi apa yang sesuai? A. Lisinopril, B. Amlodipin, C. Verapamil, D. Bisoprolol, E. Hidroklorotiazid. Oke teman-teman, silakan jawab terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A. Lisinopril. Nah, kita lihat ya. Soalnya kita pilih satu-satu. Pasien hipertensi, bentar saya pakai ini. Pasien usia gitu ya 48 tahun. Kemudian dia mengalami hipertensi dengan gagal ginjal akut CKD gitu ya. Nah, tekanan darahnya itu 160 nih. Jika pasien mengalami hipertensi plus CKD, itu kita bisa memberikan golongan ACI gitu ya. ACI dengan ACI atau ARB. Nah, di sini kita lihat deh pilihannya. Apakah ada golongan ACI atau ARB? Nah, ACI ini otomatis yes, benar. Ini adalah golongan ACI, salah satu obat hipertensi. Nah, kalau amlodipin ini golongan apa nih teman-teman? Amlodipin ini adalah golongan CCB. Sama, verapamil juga CCB, bisoprolol golongan beta blocker, dan hidroklorotiazid ini adalah golongan diuretik tiazid. Jadi, untuk pasien yang mengalami hipertensi atau gagal ginjal, kita bisa memberikan golongan ACI. Tetapi misalnya atau seandainya tidak ada golongan ACI ini teman-teman, kita bisa kasih apa kira-kira? Yaitu golongan ARB. Nah, golongan ARB ini yang akhirannya adalah tan. Contohnya seperti valsartan, kandesartan. Nah, itu ya. Kalau tidak ada pilihan golongan ACI, lisinopril, kaptopril, kita bisa menggunakan golongan ARB. Gitu ya teman-teman, udah paham ya? Nah, oke teman-teman, ternyata pembahasan kita untuk kali ini sampai soal nomor 5. Tadi kan aku udah janji ya di awal opening, aku mau kasih tips dan trik gitu ya. Bagaimana sih kita bisa menghafal gitu ya goals tekanan darah untuk pasien yang mengalami hipertensi, baik yang ada komorbidnya maupun yang tidak ada komorbidnya. Jadi gini teman-teman, berdasarkan GNC gitu ya tadi, GNC National Committee GNC 8, bahwa orang dewasa lebih dari usianya itu 18 tahun. Kemudian di sini ada dua ya, kita klasifikasikan. Ini ada yang, sorry bentar. Saya hapuskan dulu. Ya, pakai pen yang warna kuning. Nih, ada yang tanpa diabetes gitu ya. Dia usia lebih dari 18 tahun atau sama dengan 18 tahun nih. Kemudian dia tanpa komorbid, artinya tidak ada diabetes sama tidak ada CKD. Ingat ya teman-teman, CKD itu adalah gagal ginjal. Artinya chronic kidney disease ya, gagal ginjal. Tapi biasanya di soal UK itu dia CKD sih. Nah, kemudian ada yang mengalami usia lebih dari 18 tahun, dia memiliki riwayat komorbid, yaitu diabetes atau enggak CKD. Ya, salah satunya ya. Oke, kita bahas yang pasien usia lebih dari 18 tahun, yang ini dulu nih, yang aku bundarin. Pasien usia lebih dari 18 tahun,
dia tidak memiliki diabetes maupun dia tidak memiliki CKD. Artinya kalau lebih usianya 60 tahun atau sama dengan 60 tahun, mungkin warna merah ya. Nah, ini ya teman-teman. Jika pasien usianya lebih dari 60 tahun, maka blood pressure-nya itu, goals-nya adalah tekanan darahnya kurang dari 150 tahun, teman-teman. Nah, selain itu, mau usia berapapun pasiennya, kemudian dia memiliki riwayat diabetes, kemudian atau enggak dia memiliki riwayat CKD tanpa diabetes, nah itu sama saja. Goals tekanan darahnya adalah kurang dari 140/90. Nah, begitu juga dengan yang ini nih teman-teman yang aku benerin. Dia semua umur nih. Kemudian dia memiliki diabetes. Dia memilikinya warna kuning. Dia memiliki diabetes, tetapi dia tidak memiliki CKD. Kurang dari 140 kan per 90. Nah, dia ini juga usianya kurang dari 60 nih yang ini. Otomatis tekanan darahnya juga kurang dari 140/90 kan. Nah, kemudian ini juga untuk semua umur dan ras. Dia memiliki CKD atau tanpa diabetes nih. Otomatis golongan lagi. Tekanan darah pasiennya juga goals-nya adalah kurang dari 140/90. Jadi intinya teman-teman, kita cuma menghafalkan usianya aja, yaitu kurang dari 60 atau enggak lebih dari 60. Artinya kalau lebih dari 60 otomatis tekanan darahnya juga itu ya kemungkinan ya besar. Karena apa? Karena sudah mengalami organ-organnya itu udah mulai menurun nih fungsi organnya. Otomatis dia tekanan darahnya juga tuh besar, lumayan besar. Harus kurang dari 160 dibandingkan untuk semua pasien yang semua usia gitu ya, sama yang kurang dari 60 tahun, itu golongan darahnya adalah 140/90. Jadi kita teman-teman cara menghafalnya. Oke teman-teman, sekian dulu yang bisa aku share gitu ya tentang soal-soal pembahasan UKAI untuk perdana ini karena baru pertama kali aku membahas soal-soal UKAI di channel YouTube aku gitu ya tentang hipertensi. Ini aku cukupkan sekian dulu hanya 5 soal. Mudah-mudahan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa membahas lagi mengenai gangguan kardiovaskular yang lain selain hipertensi, entah nanti kolesterol, asam urat, diabetes, dan lain sebagainya. Jadi, kalau teman-teman ada saran, aku mau bahas apa lagi tentang soal UKAI, ataupun tips dan trik tentang UKAI, silakan bisa komen di bawah, atau bisa DM ke Instagram aku @ismaokta18. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan soal UKAI kali ini. See you in the next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.